Ini mau cerita ya, bahwa kecurangan ini mudah dibuktikan kok. Bagi teman-teman yang belajar pemilu, dia langsung ini saya diskusi dengan Perludem, dengan Mbak Bibip, Bang Uceng dan lain-lain. Bagi teman-teman pemilu itu murah sekali ngelihat bahwa telah terjadi kecurangan karena janggal sekali. Contoh Mas, misalnya kejanggalan, tidak akan mungkin terjadi seperti ini dalam pemilu presiden. Ada partainya menang di parlemen, tapi calon presidennya kalah terendah. Ada partainya kalah di parlemen, tapi calon presidennya tertinggi. Bahkan jarak presentasinya terlalu jauh. Presidennya bisa 58% sekian-sekian, partainya setengah pun tak sampai. Coba lihat dong, jangan supaya tidak diawang-awang tuh yang mana itu. Oke, 02 menang. 02 menang 58 sekian-sekian persen hitungan sementara. Tetapi partainya jauh dari 25%. Dan bahkan turun. Bahkan turun. Jadi tidak mungkin karena di dalam teori yang tidak pernah dibantah malah ada konsep kotel efek itu. Kotel efek itu menjelaskan bahwa efek ekor jas bahwa suara partai dan suara presiden itu setara, berimbang. Sama persis apa yang terjadi ketika PDIP menang, Jokowi menang. Ini partainya kalah, presidennya menang. Logika manapun nggak sampai itu, Mas. Luar biasa sekali. Ferry Amsari ya, seorang akademisi ya, dan juga sebagai direktur Pusat Studi Konstitusi ya, terus ahli hukum tata negara ya. Ini mengeluarkan pernyataan yang sangat luar biasa nggak masuk akal ya. Jadi ini ada dua kemungkinan ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu bahwa tujuan saya membuat video ini itu bukan saya memojokkan, menghina atau yang lainnya ya, tapi tujuannya hanya untuk meluruskan ya. Karena di sini saya berpendapat apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari ya, saya menyebut nama di sini karena secara usia saya lebih tua dari si Ferry ini ya. Usia saya sampai saat ini sudah 51 tahun, sementara untuk Ferry ini kisarannya usianya 43 apa 44 lah seperti itu. Jadi saya lebih tua dari si Ferry ini ya. Jadi ada kemungkinan dua ya yang disampaikan Ferry ini. Yang pertama, memang sebenarnya Ferry ini ngerti ya, ngerti yang sebenarnya, aturan yang sebenarnya atau kondisi yang sebenarnya. Hanya memang sengaja ya, Ferry ini ingin membodohi masyarakat atau rakyat Indonesia ya, dengan segala macam ya kalimat yang dilontarkan. Ini tujuannya untuk pembodohan ya. Atau ada kemungkinan yang kedua ya, si Ferry ini memang betul-betul nggak ngerti kondisi yang sebenarnya. Jadi apa yang didapat secara akademik ini hanya textbook ya, tapi mungkin ya pengalaman di lapangannya mungkin perlu belajar lagi kamu Per. Karena begini ya, kalau dikatakan nggak mungkin, katanya nggak mungkin dalam sebuah pemilu ya, ini partainya di parlemen ini naik sementara calon presidennya kok kalah, atau sebaliknya ya, partainya di parlemen itu rendah kok calon presidennya ini tinggi nilainya ya. Nah seperti itu kan yang disampaikan. Jadi begini ya Per, kebetulan saya di pemilu tahun ini ya, ini menjadi salah satu tim sukses ya dari salah satu calon legislatif. Saya sebutkan partainya yaitu PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Di sini saya bisa mengumpulkan ya suara dari kawan, keluarga dan lain sebagainya ya. Ini hampir 100 orang ya. Nah dari hampir 100 orang itu ya, itu sekitar 90 orang karena saya pantau di setiap TPS ya, ini mereka memilih calon dari PDI Perjuangan ya untuk legislatifnya. Tapi untuk calon presidennya ya, setelah saya tanya, ini sebagian besar dari mereka itu memilihnya adalah pasangan nomor 2, Bapak Prabowo Subianto ya. Alasannya kenapa? Karena kalau untuk milih anggota legislatif ini banyak hal ya penyebabnya. Yang pertama mungkin karena unsur udah kenal, atau mungkin putra daerah, atau mungkin ya ada money politik dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk milih ya calon presiden ini kebanyakan mereka ini sudah menggunakan rasa ya, sudah menggunakan nuraninya ya. Seperti saya nggak dibayar sekalipun ya oleh Pak Prabowo ya, ini saya tetap membantu mengkampanyekan Pak Prabowo. Jadi 1 sen pun Pak Prabowo nggak membayar saya ya, atau tim-tim yang lain itu nggak membayar saya untuk mengkampanyekan Pak Prabowo. Jadi saya tetap kampanyekan.
Jadi dari orang yang saya bawa tadi ya, sekali lagi ini legislatifnya banyak milih ke PDIP, sementara calon presidennya ini memilih Pak Prabowo. Itu realisasi di lapangannya seperti itu, Pel. Ya, belum lagi yang money politik, belum lagi kan ada tuh video yang di Jawa Tengah ya, bahwa mereka memilih calonnya itu kalau nggak salah Bambang Pacul dan juga Aryo Bimo ya. Tapi untuk presidennya ya mereka milih Pak Prabowo. Jadi kalau kalimat nggak mungkin ini kan sepertinya mustahil ya. Jadi seolah-olah udah yakin betul ya bahwa apa ya yang teori itu kita terima itu yang bakal terjadi di lapangan. Nggak seperti itu, Pel. Ya, jadi kalau memang kamu nggak paham ya mungkin perlu belajar lagi ya. Kalau saya sih apa, saya ini nggak punya gelar yang bisa dibanggakan karena saya sekolahnya ya ini juga nggak tinggi ya, karena faktor ekonomi keluarga saya waktu itu nggak mampu untuk nguliahin saya ya. Jadi ya beginilah jadinya saya ya, tapi saya bisa berpikir rasional ya. Terus kamu juga ngomong ya, kalau menurut kontrol efek atau ekor jas ya, ini harusnya kan berjalan seiringan ya. Misalnya kalau orang itu memilih presidennya tinggi ya, ini dampaknya ke partainya tinggi, atau sebaliknya partainya tinggi nanti dampaknya ke presidennya juga tinggi, seperti itu ya. Oke lah, kita sepakat ya, setuju dengan pernyataanmu tentang ekor jas ya. Sekarang begini, menurut hasil survei ya, kepuasan ya penduduk atau rakyat Indonesia ini sekitar 75 sampai 80% ini puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi ya. Nah, dari angka tersebut ya, kalau sesuai dengan yang kamu sampaikan tadi ya, sekarang ke Pak Prabowo menurut ya quick count ya, ini nilainya sekitar 57 atau 58% ya. Nah, sementara suara Pak Ganjar ya ini 16 sampai 17%. Kalau dijumlahkan ya, anggaplah 17 sama 58 itu sudah ketemunya kan juga 75% ya. Anggaplah efek dari yang puas ke Pak Jokowi tadi ya, karena Pak Jokowi cenderung mengendorse Pak Prabowo, ini larinya ke Pak Prabowo, sementara yang puas dengan Pak Jokowi juga ini memilihnya PDIP. Ini kan cocok. Sementara orang yang mungkin benci atau nggak puas dengan pemerintahan Jokowi ya, ini kan sekitar 25%. Nah, itulah yang didapat ya di suara Anies Baswedan, karena Pak Anies mengusung tema perubahan ya. Tapi begitu untuk yang kasus seperti ini, kenapa kok malah kamu dan mungkin teman-temannya kok malah nggak percaya ya, terus mengeluarkan narasi curang dan lain sebagainya ya. Jadi sepertinya logika pertama yang dipakai dengan yang kenyataan yang ada ini kok kayaknya nggak sinkron ya. Jadi yang pertama ngomong kalau DPR-nya atau parlemennya tinggi, harusnya presidennya juga tinggi ya, sesuai dampak tadi, ekor jas tadi ya. Tapi di kenyataan yang sekarang ya, kepuasan dengan Pak Jokowi sekian, terus harusnya dampaknya ya itu seperti yang realisasinya sekarang, ini nggak percaya ya. Nah, dari sini hikmah yang kita peroleh mungkin buat sahabat semua, bahwa ya sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, selama kita masih punya ambisi ya duniawi, ambisi kekuasaan, atau mungkin di hati kita tersimpan kebencian dan kemarahan, ini akan membuat kita ya menjadi bodoh ya. Jadi selain itu hikmahnya apa ya, bahwa apapun yang disampaikan orang, walaupun orang itu mungkin terpandang punya gelar yang banyak atau tokoh agama dan lain sebagainya, ini belum tentu benar ya. Ini seperti ya cerita telur ya. Walaupun keluar dari pantat ayam, kalau itu telur ambil. Tapi walaupun itu keluar dari mulut ayam, kalau itu muntahan jangan diambil ya. Jadi segala sesuatunya itu kita lihat apa yang disampaikan, bukan dari siapa ya. Kalau kita ngomong dari siapa, jadi kalau intelektual yang ngomong, akademisi yang ngomong, tokoh agama yang ngomong, rakyat ini mudah percaya. Entah itu omongannya apa ya, itu tadi muntahan pun akan diambil karena dianggapnya bagus. Sementara kalau yang ngomong mungkin bajingan, orang yang nggak jelas, orang yang nggak sekolah seperti saya ya, walaupun mungkin ya yang saya sampaikan ini sesuai dengan realita yang ada, orang nggak akan percaya. Jadi sekali lagi buat kamu Per ya, kalau memang ya
sebenarnya kamu paham, ya udahlah, ya berhentilah untuk membodohi masyarakat. Kasihan, sampaikanlah sesuai dengan keilmuanmu, ya sesuai dengan apa yang kamu dapat di bangku sekolah dulu, ya jangan ngompor-ngompori masyarakat. Itu kalau memang sebenarnya kamu tahu ya yang sebenarnya, tapi kamu tujuannya untuk membodohi masyarakat karena kebencianmu ke Pak Jokowi atau mungkin karena ambisimu, ya. Nah, tapi kalau misalkan memang kebetulan alasan yang kedua karena kamu belum paham, ya mungkin nggak ada salahnya walaupun kita sudah gelarnya sudah sahoha, ya tapi nggak ada salahnya kita tetap belajar dengan siapapun, karena ilmu di dunia ini kan terlalu luas, jadi nggak semuanya kita paham. Mungkin ya kita paham di bidang-bidang tertentu tapi kita nggak paham di bidang yang lain. Jadi jangan sungkan-sungkan belajar, jangan terlalu merasa dirinya paling pandai, ya karena itu malah bikin kita bodoh. Ya sekali lagi mohon maaf ini ya bukan tujuannya saya mengajari atau benci, karena kalau untuk mengajari saya ini bukan siapa-siapa, ya kalau untuk benci saya nggak benci, ya hanya di sini saya ingin meluruskan bahwa kondisinya memang yang sebenarnya nggak seperti yang kamu sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.